Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pengujian hipotesis yang minggu kemarin. Tapi yang minggu kemarin itu hanya untuk satu rata-rata. Kali ini kita akan membahas uji hipotesis dua rata-rata populasi. Oke. Nah, seperti yang minggu kemarin itu ada yang untuk sampelnya lebih dari 30 atau sampelnya termasuk kelompok yang besar, ada yang sampelnya kecil, TN-nya kurang dari 30, masih tetap kita pakai itu. Jadi kalau yang dia lebih dari 30 kita tetap pakai. Oke, masih ingat prosedur pengujian hipotesis? Iya, yang minggu kemarin ya. Langkah pertama menentukan formulasi hipotesis, kemudian menentukan apa atau taraf nyatanya, kemudian kriteria pengujian, lalu uji statistik, terakhir itu kesimpulan. Nah, sama seperti yang minggu yang lalu, jadi ada 3 kemungkinan, ada pihak kanan, pihak kiri, atau dia dua pihak atau dua arah. Nah, ini tergantung dari soalnya. Coba kita lihat. Yang pertama H0 mu 1 sama mu 2. Yang kedua mu 1 lebih dari mu 2. Mu 2 ini arah kanan. Yang B arah kiri, yang C itu dua arah. Ya, ada dua rata-rata. Oke, kita lanjutkan. Tahap keduanya menentukan alfa. Nah, ini karena dia pakai tabel Z, berarti nanti dilihat Z alfa atau Z alfa per 2. Z alfa kalau dia satu arah, kalau dua arah Z alfa per 2. Ini tabel Z-nya. Oke, sama seperti yang kemarin, kriteria pengujiannya juga ada 3. Yang pertama ini dua arah ya. Yang gambar yang pertama yang ini dua arah. Lalu ini yang arah kanan, ini arah kiri. Jadi kalau arah kanan dia Z hitung lebih dari Z alfa per 2 atau Z hitung kurang dari min Z alfa per 2. Ini dua arah. Kalau satu arah apa? Arah kanan Z hitung lebih dari Z alfa, kemudian yang arah kiri Z hitung kurang dari negatif Z alfa. Nah, bagaimana dengan rumus yang digunakan? Rumus yang digunakan itu ada 2 ya, artinya untuk uji Z kalau diketahui simpangan baku kita pakai tau, kalau tidak diketahui simpangan baku kita pakai S. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi X bar 1 itu rata-rata kelompok 1, X bar 2 rata-rata kelompok 2, tau ini adalah simpangan baku dari hasil rata-ratanya. Rumusnya ini tinggal dimasukkan aja. Kesimpulannya bagaimana? Ya tergantung ya. Kalau hasilnya H0 diterima, berarti H0 yang ditulis di kesimpulan. Kalau misalnya H0 ditolak, berarti yang ditulis di kesimpulan adalah H1. Jadi intinya yang diterima itulah yang ditulis. Contoh soalnya sebagai berikut. Ya, misalkan katakanlah ingin dilihat perbedaan rata-rata jam kerja buruh di dua daerah, katakanlah daerah A dan B, di mana alternatifnya A lebih besar dari B. Ini sudah jelas bahwa kita menggunakan uji pihak kanan karena ada kata-kata A lebih besar dari B. Nah, sampelnya N1 berarti 100, N2 70, rata-rata 1 X bar 1 itu 38, rata-rata 2 X bar 2 35. Simpangan baku S1 9, simpangan baku S2 7. Kenapa pakai S? Karena dia tidak diketahui simpangan baku populasi. Ini kan hanya Oke, kita lihat penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah tadi ya. Formulasi hipotesis. Nah, ini karena dia jadi ketahui lebih besar, kita pakai yang arah kanan. Kemudian menentukan Z alfa, bukan Z alfa per 2 ya, karena dia satu arah. Z alfanya 1,64. Ini bisa dilihat di tabel Z. Sebenarnya nggak pas betul ya, karena dia betanya kan berapa itu? 90% ya. 100% dikurang 5 kali 2. Nanti dicek ya. Ya, di semua buku statistik di lampiran belakang ada tabel Z, silakan dicek. Nah, berarti H0 ditolak jika Z itu lebih dari 1,6.
Nah, sekarang bagaimana untuk yang pengujian beda dua rata-rata kalau sampelnya kurang dari 30 atau sama dengan 30? Ini pakai distribusi T. Bagaimana prosedur pengujiannya? Sama-sama seperti yang tadi, sama persis ya, cuma kita hanya menggunakan tabel T. Nah, tabel T yang dimaksud bisa kita lihat seperti ini. Nanti lihat di buku saja, ini kurang jelas ya. Ya, sama, cuma dia pakai tabel T. Ya, kriteria pengujiannya juga sama ya. Cuman dia menggunakan tabel T. Nah, bagaimana dengan uji statistiknya? Kalau tadi kita pakai rumus uji Z, sekarang pakai uji T. Tetapi di uji T ada dua kemungkinan ya. Ada yang pengamatan dia tidak berpasangan, kemudian dia menggunakan kalau pengamatannya berpasangan. Seperti apa yang dimaksud dengan tidak berpasangan? Tidak ada korelasi antara dua kelompok. Misalnya katakanlah data rata-rata nilai statistik lanjut kelas A dan kelas B, itu kan tidak ada hubungannya. Nah, kalau yang berpasangan itu misalnya katakanlah rata-rata berat badan sebelum diberi obat diet dengan sesudah diberi obat diet, itu kan ada relasinya. Jadi itu tidak pakai rumus ini. Kalau yang tidak berpasangan berarti pakai rumus ini. Nah, ini untuk yang datanya berpasangan. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Kita lihat contohnya seperti ini. Katakanlah sebuah perusahaan mengadakan pelatihan kedua kelompok karyawannya. Karyawan pertama diberi metode biasa, karyawan kelompok kedua diberi metode terprogram. Lalu di akhir program nanti dites hasilnya seperti apa. Ternyata kelompok yang pakai metode biasa hasilnya rata-rata skornya 80, simpangannya 4, simpangan bakunya 4. Kemudian rata-rata kelompok 205, simpangan baku 4,5. Jadi pertanyaannya, mungkin apakah hasil belajar kedua kelompok dengan metode yang berbeda tadi hasilnya sama atau berbeda? Nah, karena pertanyaannya alternatif tidak sama, berarti pakai uji dua pihak. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, gampang ya, tinggal dimasukkan saja. Nah, derajat bebas atau DB ini N1 tambah N2 dikurang 2 ya. Nah, nanti lihat saja di tabel T. Kenapa dia mengambil apa per 2? Karena dia dua pihak. Nanti dapat di tabel 1,725. Ya, berarti H0 ditolak jika T hitung ya lebih dari 1,7 atau T hitung kurang dari 1,7. Oke, kita lihat pakai rumus T hitung tadi. Ini T0 maksudnya T hitung. Tinggal dimasukkan X bar 1 kurang X bar 2 ke rumus yang tadi sehingga diperoleh 2,76. Nah, kita lihat 2,76 ini ternyata lebih dari 1,725. Berarti H0 ditolak. Kesimpulannya H1 yang diterima. Tulis aja lagi kesimpulan H1 bahwa kedua metode itu tidak sama. Artinya metode terprogram hasilnya itu tidak sama dengan metode biasa. Kita lihat contoh yang data berpasangan. Nah, ini ada dua kelompok ya. Ini data prestasi mahasiswa selama 5 tahun, 5 tahun, datanya 5 tahun, periode 5 tahun. Maksudnya periode pertama itu mahasiswanya katakanlah sebelum dia keluar dari organisasi skornya 7,0. Setelah dia bukan anggota artinya keluar dari organisasi 7,2. Ini juga tahun kedua demikian sampai ke tahun kedua. Nah, pertanyaannya, apakah keorganisasian itu berakibat buruk pada prestasi mahasiswa? Artinya setelah dia bukan anggota, apakah nilainya lebih kecil dari anggota? Kan seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kenapa kita pakai H1-nya -1 kurang dari? Karena skor yang setelah dia bukan anggota itu lebih buruk dari saat dia menjabat anggota organisasi.
artinya berakibat buruk, kalimat berakibat buruk di soal tadi, berarti kita bisa membuat -1 kurang dari -2. Nah, ini bisa dilihat dari tabel T. Oke, kita lihat ya untuk yang data berpasangan. Caranya kita tentukan dulu nilai D. Apa itu D? Selisih data sebelum dengan sesudah. Kan pada saat dia menjadi anggota organisasi skornya 7,0. Ketika dia keluar dari situ nilainya 7,2. Ini meningkat. Jadi sebelum dikurang sesudah. 7,0 dikurang 7,2, ini 0,2. Ini juga sama ya, sampai 5 tahun terakhir. Nah, nanti dicari rata-ratanya. Rata-ratanya berarti min 0,2 tambah 0,1 tambah 0,2 semuanya ditambah dibagi 5, dapatlah min 0,5. Apa itu SD kuadrat? Itu bisa pakai rumus ya seperti waktu di statistik dasar ya. Jadi simpangan baku dari data D ini. Ini anggap data, katakanlah ini D1, D2, D3, D4, D5. Nanti dicari simpangan bakunya ya. Ya, atau rumusnya ini sigma, katakanlah ini D kuadrat ya per N-1 dikurang sigma D tutup kurung kuadrat per N-1. Ini bukan X ya, D. Nah, ini kita cari D kuadratnya, kuadrat dari dimasukkan, dapatlah ini. Nah, rumus T hitungnya kan tadi sudah ada ya, katakanlah D rata-rata per, kalau nggak salah, S per akar N. Nah, dapatlah min 1,6. Kita lihat ternyata dia lebih besar dari T hampir, berarti H0 diterima. Oke, mungkin demikianlah materi kita kali ini. Minggu depan kita UTS, materinya dari awal sampai hari ini. Semoga selalu sehat. Silakan dibaca, diulang-ulang ya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.